Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Telnet dan SSH. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan saya Nuri Islamia, NRP 4103191116 dan teman saya Nidalifa Hoirunisa, NRP 4103191115. Pembahasan kali ini ada dua, yaitu Telnet dan SSH. Telnet ini kami jelaskan mulai dari pengertian cara kerja, tugas Telnet, fungsi Telnet, dan kelebihan dan kekurangan Telnet. SSH mulai dari pengertian SSH server, manfaat SSH, dan cara kerja SSH. Pengertian Telnet yaitu suatu protokol klien server yang bisa memberikan akses remote atau jarak jauh untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. Juga bisa diartikan sebagai virtual atau emulasi terminal yang memakai protokol tersebut. Untuk tujuannya yang sama, yaitu mengakses komputer tujuan secara remote. Cara kerja Telnet ini memberikan akses secara langsung ke berbagai macam layanan yang ada di internet. Komputer atau jaringan Anda, komputer atau perangkat Anda sebagai host memang telah menyediakan layanan-layanan. Namun jika ada layanan lain yang tidak tersedia, Anda bisa tetap menggunakannya lewat bantuan Telnet ini. Teknologi ini memakai dua program, yaitu klien dan server. Lalu bagaimana cara kerjanya? Akan ada dua program yang berjalan. Dua program tersebut adalah software klien yang beroperasi pada komputer, sedangkan komputernya merupakan pihak yang meminta untuk layanan. Sementara itu software server berarti pihak yang menghasilkan layanannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tugas Telnet. Tugas Telnet klien. Klien menghubungkan network pada TCP dengan server yang ada. Klien lalu mendapat inputnya dari pihak user atau pengguna. Klien kemudian melakukan format ulang input dari user tersebut lalu mengubahnya ke bentuk format yang standar. Kemudian melakukan pengiriman ke server. Klien mendapatkan output dari server yang formatnya masih standar. Klien akan ubah format output tersebut untuk ditampilkan di layar. Tugas Telnet server. Server akan memberikan informasi kepada software jaringan bahwa komputer pengguna sudah siap untuk dikoneksikan. Server lalu menunggu permintaan dalam format yang standar. Server kemudian mengerjakan permintaan yang sudah disampaikan itu. Server akan kirimkan balik hasilnya ke klien dengan bentuk format yang standar. Terakhir, server menunggu permintaan lainnya yang terkirim selama proses remote. Selanjutnya fungsi Telnet. Sebenarnya sama dengan cara kerjanya, tapi yang utama yaitu untuk mengakses sebuah komputer secara jarak jauh. Inilah yang bisa dikenali dengan istilah remote access. Jadi Telnet itu sendiri merupakan program komputer Anda untuk dijadikan terminal dari komputer lainnya pada internet. Layanan apa saja yang dijalankan secara remote. Kelebihan dan kelemahan Telnet, yaitu kelebihannya user interface yang tergolong ramah pengguna, hasilnya akan bagus. Anda yang mengakses dari jauh seolah-olah sudah mengakses dari dekat, seolah-olah berhadapan langsung dengan komputer lain yang sedang digunakan untuk mengeksekusi komen lain yang diberikan. Kemudian kekurangannya yaitu pemakaian konten autentikasi NTLM tanpa enkripsi. Dampaknya sebenarnya rentan terkait aspek keamanan sistem. Ini memudahkan kuncuran password yang bisa dilakukan oleh pihak yang disebut sniffers. Jika Anda menjadi administratornya, sistem menyarankan untuk menggunakan SSH pada Linux dibanding Telnet server dalam mengkonfigurasi sistem Anda. Pengertian SSH. SSH adalah sebuah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam server. Perbedaan dengan
telnet, koneksi yang terjadi SSH dienkripsi menggunakan beberapa teknologi seperti enkripsi simetris, enkripsi asimetris, dan hashing. Ketiganya merupakan teknik kriptografi yang menjamin koneksi yang terenkripsi. Pengertian SSH server. SSH server adalah suatu protokol atau jalur masuk aman dengan menggunakan file yang dikirim dari jaringan Unix system. Semua alur jalannya jaringan dirahasiakan hanya dapat membaca satu jaringan dan juga tidak dapat menangkap password. Selanjutnya manfaat SSH yaitu DNS spoofing. Fitur ini memungkinkan Anda terhindar dari aksi peretasan atau hacking. Peretasan ini biasanya dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam sistem domain. Dalam sistem ini memperlihatkan name server cache database sehingga menyebabkan nama server tersebut kembali ke IP yang salah. Dampaknya dapat mengalihkan koneksi ke komputer lain. Yang kedua yaitu memanipulasi data. Peretas dapat merubah data pada perantara di sepanjang rute jaringan. Proses ini kerap dilakukan pada router yang menjadi jalan data masuk dari gateway setelah melalui pos pemeriksaan di jalur tersebut. Cara kerja SSH yaitu memakai model client server di mana SSH client ini akan melakukan koneksi ke SSH server. Dalam proses koneksi ke SSH server, SSH client akan fungsinya adalah melakukan verifikasi dan identifikasi SSH server yang dituju. Jika kunci itu dipakai SSH client tidak sama dengan server, maka koneksi tidak akan tersambung. SSH client dan server bisa tersambung atau terkoneksi jika memakai kunci yang sama. Tentunya setelah melalui proses verifikasi, nantinya koneksi yang tersambung terlebih dahulu akan dienkripsi dengan memakai symmetric encryption serta hashing algorithm. Tujuannya untuk melakukan proses enkripsi pada SSH adalah untuk memastikan keutuhan data dan kerahasiaan data guna keperluan antara klien serta server. Perbedaan telnet dan SSH. Keduanya memang sama-sama perintah, namun memiliki definisi yang cukup berbeda. Telnet seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya adalah protokol jaringan yang dipakai pada internet atau local area network dengan fungsinya memberikan fasilitas komunikasi berbasis teks dan interaksi yang terjadi adalah dua arah dikoneksikan oleh virtual terminal. Telnet memang dapat dikembangkan sejak tahun 1969 dan sudah distandarisasi sebagai IETF STD 8. Ini sudah standar internet awal-awal. Walaupun telnet menjadi standar internet pertama, telnet punya keterbatasan yang kami anggap sebagai resiko bagi keamanan perangkat dan jaringan. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dari kata-kata kami ataupun yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.